Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah yang bertema Indonesia Merdeka. A. Dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Soekarno dan dalam upacara penyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta. Penyataan kemerdekaan tersebut disambut bahagia dan sukacita oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. 1. Jepang bertekuk lutut. Jenderal Toruchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Toruchi mengucapkan selamat kepada Soekarno, Mohatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian Toruchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus. Pada masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia, walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang. Tetapi para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat atau lebih dikenal dengan sebutan 8:30 malam. Para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 056 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Sambil menimang-nimang senjata, Wikana berucap dan bernada ancaman. 3. Perumusan teks proklamasi. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi. Soekarno kemudian bertanya kepada Mohatta Ahmad Subagio bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua orang yang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subagio kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia." Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mohatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenang pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian Soekarno menuliskan Jakarta 805. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Sebagai penutup, mereka semua sepakat tentang draft itu. 4. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur
056 Jakarta. Pada pukul 10 pagi, sebelum pulang, Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya di seluruh dunia. 5. Dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema di berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lain menyambut dengan antusias. B. Terbentuknya pemerintah dan NKRI. 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandar-Dinata, maka secara aklamasi terpilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Laporan Ahmad Subarjo mengenal pembagian departemen atas kementerian, adapun hasil yang disepakati NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Kehakiman. 4. Kementerian Keuangan. 5. Kementerian Kemakmuran. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Pengajaran. 8. Kementerian Sosial. 9. Kementerian Pertahanan. 10. Kementerian Penerangan. 11. Kementerian Perhubungan. 12. Kementerian Pekerjaan Umum. 13. Kementerian Negara. 3. Pembentukan badan-badan negara. Syahril dan Amir Saripudin mengusulkan adanya BPKNIV, Badan Pekerjaan KNIV, untuk menghadapi suasana genting. BPKNIV akan mengerjakan tugas-tugas operasional dan KNIV berdasarkan usul-usul dan sidang tersebut. Maka Wakil Presiden selaku Wakil Pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut maklumat Wakil Presiden No. Kali atau X. 4. Pembentukan Kabinet. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut. 1. Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wiranata Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo. 3. Kementerian Keuangan Mr. A.A. Maramis. 4. Menteri Kehakiman Prof. Mr. Supomo. 5. Kementerian Kemakmuran Insinyur Surahmad Cokrodisuriyo. 6. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. 7. Kementerian Kesehatan Dr. Buntaran Maktoamojo. 8. Kementerian Pengajaran Ki Hajar Dewantara. 9. Menteri Penerangan Mr. Amir Saripudin. 10. Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri. 11. Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suryoso. Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suryoso. 13. Menteri Negara Wahid Hasyim. 14. Menteri Negara Dr.M. Amir. 15. Menteri Negara Mr. R.M. Sartono. Menteri Negara R. Otto Iskandar-Dinata. 5. Pembentukan berbagai partai politik. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya 1.
Masyumi, 2 PKI, 3 PBI, 4 Partai Rakyat Jelata, 5 Parkindo, 6 PSI, 7 PRS, 8 PKRI, 9 Peraturan Rakyat Marahan Indonesia, 10 PNI, Partai Nasional Indonesia. 6. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. 1. Badan Keamanan Rakyat. 2. Tentara Keamanan Rakyat. 3. Dari TKR TRI ke TNI. C. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. 1. Peran sang proklamator. A. Insinyur Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Moh-Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. B. DRS Moh-Hatta. Moh-Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasi pada peristiwa detik-detik proklamasi. Moh-Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendatangi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Perang para tokoh sekitar proklamasi. A. Ahmad Subagjo. Sesampainya di Jakarta, dini hari di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subagjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. B. Sukarni Kartodiwiryo. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Moh-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyeluruhan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. C. Sayuti. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan rumah Maeda. Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. D. Burhanuddin Muhammadiyah. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. E. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat dengan dibantu Luhut mengibarkan sangsaka merah putih dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah SK Trimurti. A few moments later. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.